Toh Anies Baswedan ini malah pernah menghadiri acara milad dan juga memuji ormas FPI ya, yang sekarang jadi ormas terlarang di Indonesia. Bukankah Anies Baswedan sendiri yang mengatakan bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Mengerikan guys. Tokoh oposisi pendukung Anies Baswedan dukung Khilafatul Muslimin. Artikel dari Nafis guys. Beberapa hari yang lalu guys, kita dikejutkan dengan konvoi yang dilakukan oleh beberapa orang dari Khilafatul Muslimin sembari menyebarkan selebaran tentang ajaran mereka. Yang mirisnya guys itu terjadi di wilayah Jakarta Timur. Konvoi sepeda motor beratribut Khilafatul Muslimin muncul di Cawang, Jakarta, Brebes, Jawa Tengah, dan Lampung sejak hari Minggu hingga Kamis ramai diperbincangkan. Forum Kerukunan Umat Beragama dari Ormas Islam dan Majelis Ulama Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepakat menolak seluruh kegiatan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes. Bagaimana bisa kegiatan seperti ini bebas dilakukan di tengah masyarakat Indonesia? Dan setelah ditelusuri guys, ternyata lembaga yang berpusat di Lampung ini sudah memiliki banyak cabang di Indonesia dan memiliki ribuan pengikut. Lalu timbul pertanyaan sederhana dalam benak kita guys. Kenapa masih banyak masyarakat kita terlalu mudah percaya kepada mereka yang menggunakan simbol agama tertentu dengan tujuan ingin menegakkan khilafah seperti Hizbut Tahrir dan juga sejenisnya? Apakah mereka pura-pura tidak tahu begitu banyaknya usaha kudeta yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir selama ini di banyak negara? Apakah mereka pernah berpikir siapa yang berhak jadi khilafah atau pemimpin jika mereka berhasil melakukan kudeta di sebuah negara? Jika HT berhasil menguasai sebuah negara guys, otomatis merekalah yang merasa berhak jadi pemimpin, bukan? Jadi sudah kelihatan bahwa mereka sebenarnya haus kekuasaan untuk jadi pemimpin dengan kedok menegakkan agama sambil kowar-kowar khilafah. Jangankan di dunia guys, di Indonesia juga pernah kok ada kelompok yang haus kekuasaan dengan menggunakan agama sebagai kedoknya. Apakah kita tidak pernah belajar dari sejarah kelam yang terjadi di Indonesia tentang pemberontakan DITII yang menggunakan agama sebagai kedok demi kepentingan politik duniawi? Kesannya guys ingin membela agama ya, tapi kita pura-pura lupa tentang kekejaman mereka yang menghabisi 51 warga yang tidak berdosa di wilayah Jawa Barat, yang masih bisa dilihat jejaknya pada sebuah monumen lusuh di Kampung Buliger, Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kita juga masih ingat guys bagaimana mereka menghabisi pasukan TNI yang sedang berpatroli di Desa Cipedes dengan cara yang tidak manusiawi. Bahkan nih guys, seorang ketua 1 PBNU yang bernama Kiai Haji Idam Khalid ini juga pernah dilumpuhkan oleh pemberontak DITII saat beliau sedang menginap di puncak sepulang dari Bandung menuju Jakarta. Begitupun saat naik kereta api menuju Jawa Timur guys, gerombolan DITII ini juga pernah menembaki rangkaian kereta saat melintas antara Gambir dan Pegangsaan. Tapi beruntung guys, peluru ini hanya mengenai ujung kopiah ajudannya, yaitu Haji Jumaksum. Sasaran tembakan pastilah saya, menteri yang mengurusi keamanan, kata Idam begitu guys. Dan sekarang muncul lagi organisasi bernama Khilafatul Muslimin yang juga ingin menegakkan khilafah di negara Indonesia. Apakah pengikutnya buta sejarah bahwa pemimpin mereka yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja ini pernah dipenjara selama 2 kali? Selama ini, pimpinannya Abdul Qadir Baraja adalah ex-napiter dipenjara 2 kali. Dalam penyelidikan kami dipimpin pimpinan Khilafatul Muslimin, dalam pernyataannya terdapat kontradiksi. Begitu yang ditambahkan oleh Hengki Haryadi guys. Kombes Hengki Haryadi dari Direskrimum Polda Metro ini juga menyebutkan jika organisasi ini bertentangan dengan Pancasila, menyebarkan berita bohong dan juga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat umum dan juga masyarakat muslim.
Mengutip dari Kompas TV. Gimana guys logikanya? Seorang mantan napi malah dijadikan sebagai seorang pemimpin atau khilafah? Meskipun agak terlambat ya guys, karena organisasi ini sudah memiliki banyak cabang di Indonesia, tapi syukurlah guys, akhirnya Abdul Qadir Hasan Baraja ini bisa langsung diciduk di Lampung dan dibawa ke Jakarta untuk diproses secara hukum. Lalu guys, apa hubungannya antara organisasi Khilafatul Muslimin ini dengan pihak oposisi dan juga Anies Baswedan? Di saat masyarakat dan juga pihak berwajib bersatu melawan organisasi Khilafatul Muslimin yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia, tokoh oposisi ini malah mendukung keberadaan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Komisioner kami Karawang, Elyasa Budianto, ini justru mengatakan bahwa pihaknya mendukung keberadaan Khilafatul Muslimin dan konsep khilafah yang digaungkannya guys. Memang kami menyetujui khilafah karena kita sebagai muslim sudah diajarkan dalam Islam itu konsep kenegaraan istilahnya khilafah kalau pemimpin itu khalifah. Dan kami tidak mengharamkan Khilafatul Muslimin. Sebagai muslim saya mengikuti sami'na wa ata'na, itu ajaran kami. Ucap Elyasa saat diwawancarai melalui telepon seluler. Meski kelihatan bukan siapa, jadi semakin kelihatan ya guys siapa sebenarnya mereka yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami. Kami ini diinisiasi oleh beberapa tokoh seperti Din Syamsuddin, Rahmawati Soekarno Putri, Gatot Nurmantio DKK. Kita juga masih ingat guys nama-nama seperti Husnul Maria, Leo Sungkarisma, MS Kaban, Ihsanuddin Nursi, Ahmad Yani, Rocky Gerung, Marwan Batubara, Said Didu ikut menghadiri saat kami ini dideklarasikan pada Agustus tahun 2020 yang lalu. Sebagai rakyat kecil kita juga sudah paham ya guys jika kami ini hanyalah kumpulan para oposisi berkedok ingin menyelamatkan Indonesia. Kita juga masih ingat guys penangkapan Hairi Amri yang merupakan inisiator Kami Medan sekaligus admin WhatsApp Group atau WAG Kami Medan yang akhirnya mengakui ada ajakan untuk membuat demo kerusuhan seperti tahun 1998 silam. Kita juga tidak pernah lupa guys jika Syahganda Nainggolan yang merupakan salah satu pendiri sekaligus anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami pernah ditangkap oleh pihak berwajib karena cuitannya menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Dan sekarang guys, komisioner kami di Karawang malah mendukung organisasi Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan Pancasila. Sungguh mengerikan bukan guys? Jadi sebenarnya kami itu ingin menyelamatkan Indonesia atau malah ingin menghancurkan Indonesia? Banyak yang tidak tahu jika Elyasa Budianto yang merupakan komisioner kami ini sekaligus simpatisan Anies karena dia juga menjabat sebagai Ketua DPP Anies for Presiden Indonesia atau DPP AFPI Jawa Barat guys. Dia ini sakit hati setelah Prabowo dan Sandi masuk pemerintahan Jokowi dan merasa terobati dengan sosok Anies Baswedan. Sakit hati kami terobati dengan adanya sosok Pak Anies terpatri di situ. Tekan Elyasa yang juga seorang pengacara ini. Jadi guys, jangan salahkan rakyat kecil ya jika kami tidak percaya dengan mereka, para tokoh oposisi yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jangan salahkan kami sebagai rakyat kecil jika makin tidak suka dengan Anies setelah mengetahui bahwa simpatisannya di Karawang malah mendukung organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, menyebarkan berita bohong dan juga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Sebenarnya tidak heran juga sih guys jika simpatisan Anies di Karawang ini membela organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Toh Anies Baswedan ini malah pernah menghadiri acara milad dan juga memuji ormas FPI ya, yang sekarang jadi ormas terlarang di Indonesia. Bukankah Anies Baswedan sendiri yang mengatakan bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Akhir kata guys, silahkan rakyat ya untuk menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya Anies Baswedan dan juga pendukungnya ini. Wassalam dari Nafisi Ward. Gimana guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye. Atau Khalifah Khilafatul Muslimin diamankan tim Diskrimum Polda Metro Jaya selepas salat subuh berjamaah di Masjid Kekhalifahan yang berada di Jalan W. Supratman, Bumi Waras, Teluk Betung, Lampung pada Selasa hari ini. Mengundang puluhan anggota kelompok Khilafatul Muslimin berkumpul dan menyampaikan kekecewaannya.
Salah satunya disampaikan oleh Amir Hilafatul Muslimin wilayah Kota Bandar Lampung, Abu Bakar. Menurutnya,